usia janin 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan itu adalah usia yang paling aktif-aktifnya buat si dedek bayi. Kok ini udah 2 jam dia nggak ada gerakan ya? Kok tidurnya lama banget ya? Nah, itu harus waspada ya, harus lebih aware. Oke, dan hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Iresti ya. Dan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah datang ke channel YouTube-nya aku dan mau ngedengerin cerita-cerita aku. Makasih banget. Buat yang belum subscribe, please klik tombol subscribe karena itu gratis biar mendapatkan notifikasi setiap kali aku upload video yang baru. Dan di video kali ini aku akan bercerita lagi deh tentang dunia serba-serbi kehamilan. Ya. Jadi buat sekarang para ibu-ibu yang sekarang lagi hamil, usia kehamilannya mungkin di sekitar 6, 7, 8, 9 bulan udah hamil tua lah biasanya kan. Gerakan janin akan terasa lebih sering. Benar nggak sih? Usia janin 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan itu adalah usia yang paling aktif-aktifnya buat si dedek bayi. Nah, buat ibu-ibu harus sering-sering cek gerakan janin di dalam perut, karena kalau misalnya ada janin yang biasanya aktif nih ya, yang biasanya aktif tiba-tiba kok diem. Biasanya dalam 1 jam ada gerakan janinnya tuh cepat 10-20 kali. Kok ini udah 2 jam dia nggak ada gerakan ya? Kok tidurnya lama banget ya? Nah, itu harus waspada ya, harus lebih aware. Nah, kalau misalnya kayak gitu, sekarang yang akan dibahas adalah gimana atau apa yang harus kita lakukan untuk para ibu hamil ketika janin kita diam dalam waktu yang lama. Apa aja harus kita lakukan? Check it out. Hal pertama yang harus dilakukan adalah langsung beristirahat dengan posisi tidurnya berbaring ke arah kiri, karena pembuluh darah vena kita berada di sebelah kanan. Kalau misalnya baringnya di kanan, takutnya menekan pembuluh darah yang bisa mengakibatkan asupan oksigennya berkurang ke janin ya. Takutnya dia itu susah bergerak atau misalnya dia tuh agak lemas karena kurangnya asupan darah dan oksigen ya, bisa aja kan ke dempet. Nah, makanya langsung diistirahatin, ditentangin, relax, hadap kiri biar nanti pembuluh darahnya diharapkan lebih lancar lagi. Kemudian yang kedua, nanti ibu hamil bawa senter atau bawa lampu ya. Biasanya bayi akan lebih mudah terbangun atau merasa terganggu kalau misalnya perut ibu hamilnya itu dikasih sinar yang cukup terang ya. Itu untuk memastikan apa? Takutnya bayinya itu sebenarnya lagi ketiduran, lagi bobo tenang kan, ibunya takut khawatir, nggak tahu kan ya apa yang terjadi dalam perut ibunya. Nah, coba deh dibangunin dulu untuk memastikan. Nah, bisa tuh kita kasih lampu senternya atau lampu yang terang gitu ya di area perutnya dengan harapan si janin memberikan respon berupa gitu ya, gitu ke perut ibunya. Atau nih masih belum juga bergerak, yang ketiga adalah minum air putih sebanyak-banyaknya. Karena inget ya, yang ibu hamil nggak cukup 2 liter sehari loh asupan minumnya. Jangan sampai kita merasa cukup minum air putih, ternyata si jabang bayi merasa dehidrasi yang membuat dia lemas sehingga dia malas bergerak atau malah memang tidak mampu bergerak karena kekurangan cairan di dalam perut ibunya. Oke, minum air putih udah, tapi ternyata kok gerakannya kok lambat banget. Biasanya udah kayak ngajak perang, tapi dia cuma sok kalem gitu ya. Ya udah, pancing lagi dengan apa? Dengan makanan atau minuman yang manis. Aku ingat banget pada saat aku hamil dulu, setiap aku minum susu ya yang manis, setiap aku makan, karena aku nggak bisa makan minum kopi dan teh pada saat hamil. Pokoknya minum yang manis-manis, makan yang manis-manis. Begitu masuk 5 menit kemudian si ade di dalam perut langsung dia jedar-jedur. Aku nggak tahu apakah dia kesenengan, dia kayak wow dapet banget ini minuman kesukaan aku kayak gitu. Nah, jadi katanya menurut penelitian bayi itu akan lebih responsif jika diberi makanan dan minuman yang manis. Kayak gini deh, kalau misalnya kita kekurangan gula, itu kan bawaannya lemes dong. Aduh, kayak aku nih sekarang udah lemes, aku pengen ngopi gitu ya, atau pengen makan coklat biar moodnya bagus lagi, karena gula memberikan energi yang cukup baik bagi kita, apalagi buat si jabang bayi. Makanya kalau misalnya bayinya udah mulai agak lemes, coba setelah minum air putih kasih dia yang manis-manis. Oke? Udah nih, udah mulai ada reaksinya, tapi kita masih belum puas ya. Kita masih kayak khawatir jangan-jangan dia ada apa-apa. Nah, sebelum tindak lanjut ke manggil dokter atau misalnya kita datang ke klinik, nah
Coba, katanya janin itu lebih bereaksi ketika dia mendengar suara musik-musikan. Kalau musiknya lembut, bikin bayinya rileks, nanti malah bobo. Jadi cobain bawa sesuatu entah dari handphone atau misalnya musik speaker gitu ya, dan bunyikan musik-musik yang nadanya lebih ngebeat ya, nadanya lebih ngebeat dan agak keras, dideketin ke dalam perutnya untuk melihat reaksi janinnya seperti apa. Karena biasanya janin yang tiba-tiba didengarkan suara musik yang keras, tapi tolong dipilih jangan tiba-tiba yang gitu ya, jangan yang ngerok gitu ya, nanti dianya kaget banget. Nah, cukup keras tapi ya menyenangkan lah ya untuk didengarkan. Nah, nanti kita dengerin reaksinya apakah ada pergerakan-pergerakan dari janin itu sendiri. Oke, lanjut. Coba digoyang-goyangin perutnya. Siapa tahu ya janin itu dia malas-malasan karena ibunya juga mager, kerjanya diem mulu, kerjanya nonton drakor mulu ya. Coba olahraga ringan atau digerakkan perutnya, minimal digoyang-goyangin sambil diajak ngobrol. Tahu nggak moms, kalau misalnya janin itu dalam keadaan di dalam kandungan, dia bisa merespon suara kita, terlebih suara ibunya. Dulu aku banget, kalau misalnya aku lagi ditinggalin suami aku kerja dan aku sendirian di rumah, terus aku kesepian, ya aku lakukan apa? Aku selalu ngajak ngobrol si Zahra pada saat di kandungan, dan tahu nggak, dia selalu merespon ketika kita ngobrol, ketika kita ketawa, terus aku bilang, ibu sayang deh sama kamu, terus dia selalu memberikan respon positif. Jadi kayak aku tuh ngerasa ditemenin ngobrol, dan beberapa ibu lain pun mengatakan hal yang sama, bahwa janin di dalam kandungannya bisa merespon apapun yang kita omongin. Jadi kayak diajak ngobrol sambil dielus, sambil dikritik-kritikin, dia selalu respon loh. Nah, kalau sampai ke titik itu juga kita sudah melakukan semua cara ya, minum air putih udah, makanan manis sudah, diajak ngobrol, digerak-gerakin udah, kemudian juga didengarkan suara musik yang keras juga udah, coba ibunya jauh lebih banyak bergerak, jalan-jalan ya, olahraga ringan gitu ya. Karena kalau misalnya seorang ibu yang dia banyak beraktivitas ketimbang tiduran aja, si bayinya akan merasakan guncangan-guncangan, dan itu yang akan membuat bayi terbangun. Setelah semua itu dilakukan, mudah-mudahan ada respon dari janin bayinya. Kalau seandainya setelah semua itu dilakukan ternyata si bayi masih belum bergerak selama 1-2 jam ke depan, ada baiknya ya moms ya, langsung datang ke klinik terdekat untuk diperiksa, takutnya ada apa-apa. Karena normalnya janin itu dalam 1 jam dia bergerak 10 kali, meskipun hanya sebatas sentuhan kecil kepada perut kita, nah itu dianggapnya satu gerakan. Jadi kalau misalnya biasanya, apalagi yang biasanya aktif, kalau yang biasanya nggak aktif, tetap seorang ibu harus bisa respon apakah janin saya sudah bergerak belum ya dalam 1 jam terakhir. Seperti itu. Saya banyak yang kecolongan. Dia merasa bayinya bobo aja gitu. Ternyata ada apa-apa nggak keburu ketahuan. Kalau aku dulu memang sangat aware banget sama hal kayak gitu. Jadi bahkan kayak baru aja 1 jam dan dia nggak ada gerakan, aku udah panik. Aku harus minum apa yang bikin dia bangun. Sampai datang pernah tuh konsultasi ke dokter, dan itu bukan jadwal konsul, hanya untuk memeriksa apakah bayi aku baik-baik aja. Pasti tanya, kenapa keluhannya? Iya, udah 4 jam kalau nggak salah, udah 4 jam ini bayi nggak gerak. Oh, ibu terlalu khawatir ya. Ya namanya juga dulu ibu-ibu anak pertama lah ya. Nah jadi itu ya 7 hal yang mungkin bisa dilakukan para moms di rumah kalau misalnya dirasa janinnya tidak terlalu banyak bergerak di saat-saat tertentu. Semoga videonya bermanfaat, dan tulisin dong di kolom komentar pengen di review atau diceritain atau kita share tentang apa lagi seputar dunia kehamilan. Oke, ditunggu like, share, dan komennya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.